Dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud, wujudkan impian dan harapan. Baik untuk teman-teman santri maupun sahabat-sahabat YouTube maupun saudaraku semuanya yang ada di kelas IT, yaitu kelas I tertunjuk, kelas free. Semoga kehidupan kita selalu dirahmati Allah, diberkahi Allah, sehingga gerak-gerik kita selalu berzikir pada Allah dan akan menggerakkan alam semesta untuk melayani kita. Amin, Allahumma amin. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau memanifestasikan keilmuan apa yang ada di jari syahadat ini dan untuk apa pembelajaran yang ada di jari syahadat ini, ya. Baik, yang pertama, keilmuan di jari syahadat yaitu cuma mengaplikasikan getaran semesta di dalam sholat, ya. Sesungguhnya kita sholat yaitu menggetarkan alam semesta ini, sehingga alam semesta diperintahkan oleh Allah untuk melayani kehidupan kita. Dulu pernah saya upload tentang alasan saya mendirikan jari syahadat, bahwasanya banyak yang bilang sholat tidak ada hubungan dengan kekayaan. Yang kedua, percuma sholat tapi kamu melakukan maksiat. Yang ketiga, percuma kamu sholat tetapi kamu durhaka kepada orang tuamu, sehingga musnahlah semuanya, apa itu pahala sholat, dan neraka adalah tempatmu. Nah, dengan kalimat ini dulu saya pribadi juga sempat malas untuk melakukan ibadah sholat. Nah, gara-gara dengan kalimat tersebut itu memang ada hadisnya, apa yang diucapkan oleh para ustadz, para kiai memang benar. Tapi kalau pikiran bawah sadar kita menerima ini, maka diri kita akan malas dengan sholat, meremehkan sholat, bahkan meninggalkan sholat, ya. Kalau di jari syahadat ini saya fokuskan yang utama yaitu sholat. Bagaimana caranya dengan sholat ini kita bisa memperbaiki diri kita, mensucikan rohani kita, batin kita, pikiran kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, Allah itu mudah mengabulkan. Jadi kalau dinyantri di jari syahadat ini memang minim untuk dzikir yang sambil duduk, tawasul wama, memang nggak ada. Kita mengutamakan sholat, terus mengakui diri, sadar nafas. Setelah itu dzikir aktif. Dan selanjutnya ada aplikasi-aplikasi selanjutnya, ya. Jadi di situ akan membentuk kepribadian kita, ya. Dengan itu kita akan cinta dengan yang namanya sholat. Dan bahkan yang nyantri di jari syahadat ini sampai kali ini insya Allah sudah ada 65 orang. Ada yang dari ustadz, ada yang dari kepolisian, wira swasta, pengusaha, pegawai, atau bisnismen, bermacam-macam, ya. Dari Malaysia, dari Bekasi, Bogor, Karawang, Jakarta, dan lain-lainnya. Apakah bermahar? Iya, bermahar. Apakah Gus Rof ini menjual ilmu? Bukan. Tapi saya mendidik mental sampean. Dengan bermahar ini, mental sampean sudah sampean hargai sendiri. Jadi di jari syahadat ini betapa mulianya kita sebagai manusia, saling mengisi, ya. Bukannya di JS ini saya menjual ilmu, bukan. Yaitu sampean dengan bermahar ini, yaitu saya membeli mental sampean sendiri, sehingga saya tidak berani untuk semena-mena kepada sampean. Juga sebaliknya, sampean juga menghargai guru, karena guru dan murid ini adalah satu, ya, satu putaran. Adanya guru, adanya murid yaitu adanya guru. Semua saling keterikatan.
Coba sampean lihat sekolah-sekolah yang gratis atau sampean belajar ilmu tentang spiritual yang gratis. Coba sampean lihat, kepribadiannya pasti akan diremehkan. Suatu contoh, ketika sudah di padepokannya atau di pesantrennya ya, pasti mereka sini cung. Nah, ini otomatis menjatuhkan mental, karena sampean dianggap murid harus tawadhu kepada guru, tapi ini dalam adab sudah patah. Kalau saya pribadi, ya saya bukan membaikkan diri saya, bukan, tetapi saya selalu belajar menghargai, manggil Pak atau Mas. Saya berusaha untuk lemah lembut untuk komunikasi. Tapi ketika saya sudah di depan mereka, kalau ada pembelajaran, saya tegas. Karena lembut ini akan memanjakan, keras akan mematahkan, bahkan merusak. Dan yang ketiga, tegas maka akan membentuk. Itu yang saya tanamkan dalam kepribadian saya pribadi. Sehingga dengan bermahar itu, otomatis kepribadian sampean atau harga diri sampean meningkat. Ya, jadi sangat banyak sekali ya manfaat-manfaat belajar di Cari Syahadat ini, karena dengan mengaktifkan basiroh kita dan titik pikiran kita, sehingga niat kita atau apa yang kita pikirkan itu mudah terkabulkan. Kemarin ada satu contoh, santri saya yang ada di Bekasi kalau nggak salah itu, beliau menangani kesurupan itu hanya dengan sapuan saja. Dia kaget, karena pada dasarnya dulu memang dia ahli ilmu kebatinan, cuman mungkin beliau banyak amalan-amalan yang fatal, sehingga untuk mengeluarkan jin atau apapun masih bingung pakai metode apa. Kalau di CS ini tinggal klik gitu. Jadi memang ada kunci-kunci rahasia ya, yang memang sengaja tidak saya paparkan semuanya, karena supaya sampean juga menghargai ilmu, menghargai guru. Dan saya pribadi juga meminimkan untuk membuka praktek pengobatan. Saya minimkan itu memang. Saya lebih membentuk mental seseorang ya. Makanya di rumah saya nggak ada spell pengobatan, nggak ada. Padahal saya sejak kecil sudah bisa. Memang saya minimkan. Saya lebih suka mengasih ilmunya ya. Karena ketika kita mengobati atau diundang orang ke rumahnya atau mereka ke sini, kita harus menjadi orang yang adil. Kenapa? Contoh ada konsultasi, istrinya selingkuh gini. Padahal dia katanya baik. Ternyata setelah saya korek, karena dulu dianya juga sempat begitu. Jadi itu memang hukum alam semesta. Jadi memang jadi orang spiritual sejati itu harus menjadi orang yang adil ya. Jangan karena uang sampean membela sepenuhnya kepada pasien itu, sampai berani bayar sampean berapa, akhirnya sampean jalankan. Nanti sampean itu adalah orang-orang yang durhaka pada diri sampean sendiri dan menyekutukan Allah juga ya. Karena dengan cara itu sampean pasti akan menggunakan ilmu hitam. Karena kalau ilmu murni, ilmu ilahi, ilmu yang konon katanya pupi ya, itu memang benturan kalau dengan hawa nafsu itu, maka akan click off. Jadi ilmu spiritual yang sejati, yang murni, itu tidak bisa digandengi dengan hawa nafsu. Makanya kalau sampai sudah menjadi, ini pesan buat santriku CS semuanya, kalau sampai menjadi orang yang spiritual, ingin menjadi orang bermanfaat di kampung atau di masyarakat, ingin pengobatan atau tentang pemberdayaan diri, nah, saya berpesan kepada sampean semuanya, jadilah orang yang adil ya, yang adil. Karena setiap pasien yang datang, kalau memang pasien itu salah ya sampean salahkan. Dengan menyalahkan ini, mentalnya akan terbaca. Nah, dengan terbaca ini akhirnya sampean bisa mengisi untuk kebenarannya itu apa gitu. Jadi tidak sembarangan ya, jadi orang spiritual tidak boleh sembarangan. Ketika ada orang datang ke rumah, katanya rumahnya banyak sihirnya, anak istrinya atau disihir terus, ini kita harus korek. Kenapa? Ada apa dengan kepribadian sampean ini? Ada apa? Nah, jangan langsung sampean sok gaya membuang, memagari,
Akhirnya apa? Sampai merusak mental keluarga tersebut. Kenapa? Karena sampai tidak mengorek kepribadiannya. Ini harus sampai korek. Kalau orangnya pernah berbuat salah gini-gini atau melakukan hal kemaksiatan, sampai harus mendakwai mereka. Sampai bentuk mentalnya, sampai arahkan, yaitu suruh bertaubat, baru sampai membersihkan semuanya. Ya, suruh bertaubat untuk membenahi diri, akhlak diri, kepribadian kita, dan hidup di masyarakat itu suruh memperbaiki lagi. Itu makanya kita meskipun dianggap tidak sakti tidak masalah ya. Saya meskipun dianggap orang tidak sakti, tidak sakti mandraguna, tidak masalah. Saya tidak mengharapkan itu, karena dengan ini saya bikin YouTube, bikin video, saya memang berdakwah, saya ajarkan ilmunya. Karena sampai ketika menyantri JS akan mempersempit ilmu-ilmu perdukunan ya. Kalau tidak percaya boleh sampean buktikan masuk di JS itu seperti apa ya. Yang penting sampean mau mengamalkan ilmunya ya. Jadi di JS itu cuma zikir aktif saja dengan sholat. Pokoknya keseharian kita itu nyaman lah, tidak ada yang terikat malamnya harus zikir gini, nggak ada ya. Tadi kita harus sesuai kepribadian kita. Kalau sampean suka sambil ngopi boleh, atau sambil bermain musik sama teman-teman, atau sambil bolang gitu, boleh saya melakukan sambil berpikir aktif atau keilmuan rahasia yang saya berikan kepada sampean ya. Jadi pesan saya buat sahabat YouTube, kalau sudah mempunyai ilmu tentang kebatinan, ilmu spiritual, saya harap sampean perbaiki akhlak diri sampean ya. Ini saya berkata ini tidak menceramai sampean, bukan, tapi pribadi saya ya. Pribadi saya juga sampean semuanya ya. Kalau sampean benar-benar ingin menjadi orang spiritual sejati, sampean harus berlaku adil ya. Kalau memang si pasien atau klien itu salah, sampean salahkan ya, jangan dibenarkan dulu. Disalahkan itu mentalnya akan terbaca nanti. Setelah itu baru dibenarkan ya. Oh, berarti bapaknya dulu pernah salah gini. Jadi karena itu Pak, hukum alam semesta ini berlaku ya. Jadi jangan menyalahkan Allah, sampai harus menyalahkan diri sampai pribadi. Karena Allah ini sudah melepaskan semua alam semesta seisinya untuk manusia ya. Kalau kita melakukan hal keburukan atau pernah berbuat jahat pada orang, terus kok kita kena santet, kena sihir, telur, guna-guna maupun apapun, berarti itu adalah apa yang kita inginkan dulu terjadi itu ya. Makanya kita harus benar-benar selalu belajar ilmu agama, karena dengan ilmu syariat dalam beragama yaitu tatanan untuk beradab diri ya. Karena adab ini juga penting. Dan begitu juga kalau ada klien, kita harus ramah, sopan, tidak boleh menebak ya. Meskipun saya tahu jangan menebak, ini kunci orang spiritual sejati ya. Ada pasien, oh sampai kena ini, sampai akan menjadi orang yang dusta. Percaya, ketika ada orang gitu, tinggalkan ya. Saya tidak pernah, kalau ada klien atau ada teman santri datang ke dalam saya nebak-nebak gini, tidak pernah. Saya selalu tanya ya. Meskipun dalam hati ya kadang tahu kadang enggak, tapi saya lebih baik diam. Lebih baik saya tanya keluhannya apa, keinginannya apa. Karena di JS ini ilmu pemberdayaan diri, yaitu daya diri, kekuatan diri. Diri ini meliputi semuanya, mulai tulang, kulit, dalam ya, hati, pikiran, darah, semuanya, yaitu namanya diri. Yaitu diaktifkan semuanya, namanya pemberdayaan diri, supaya kita dengan teori ini bisa memanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini saya memang mengajak, kalau memang sampai mempunyai keahlian supranatural, bagus, jadilah supranatural yang sejati, yang solih. Kalau wanita yang solihah ya. Jangan asal menebak, meskipun tahu jangan ditebak. Zaman tidak perlu dianggap orang sakti, tidak perlu ya, tidak perlu dianggap orang tidak sakti, tidak masalah. Saya lebih baik begitu, saya lebih baik banyak tanya ya, karena saya lebih banyak membentuk mental seseorang ya. Saya percuma ada orang saya obati sembuh,
sembuh, langsung pulang. Tapi mental mereka akan down. Kalau ada apa-apa pasti nyari saya lagi. Tapi kalau saya sudah nyantri di JS, saya bentuk terus. Jadi sampai di rumah itu sudah menjadi dokter istilahnya, dokter dalam rumah. Bisa buat air pengobatan, bisa untuk cara ngaji Al-Quran itu yang bisa mengeluarkan energinya, cara berpikir bisa mengeluarkan energinya. Intinya gerak saman apapun itu bisa mengeluarkan nurullah, yaitu cahaya ilahi yang ada dalam diri sampean. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga kalian semuanya diteraskan rezekinya oleh Allah sehingga sampean menambah keimanan dan ketakwaan sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud, wujudkan impian dan harapan.